Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Harga wortel di Kabupaten Merauke mahal. Pedagang datangkan wortel dari Surabaya dan Wamena. Edarkan ganja, 3 pemuda diringkus Polres Army. Razia kendaraan sasar kawasan sentra pertanian Merauke, puluhan truk terjaring. Operasi Zebra Kartens 2025 di Merauke menyasar kawasan sentra pertanian seperti Tanah Miring dan distrik Semangga. Kawasan ini diduga menjadi lokasi beroperasinya banyak truk tanpa dokumen lengkap. Dalam penertiban tersebut, polisi menemukan puluhan truk yang beroperasi tanpa surat-surat kendaraan, bahkan sebagian besar pengemudi tidak memiliki SIM. Sedikitnya 26 truk terjaring razia dan seluruhnya tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah, termasuk sopir yang tidak memiliki kelengkapan surat izin mengemudi. Merazia kendaraan-kendaraan roda 4 sampai roda 12 dan sebagainya atau truk karena disinyalir kendaraan-kendaraan ini banyak pengemudi tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi, bahkan surat izin mengemudi tersebut sudah mati tetapi tidak diperpanjang. Dan di tempat itu juga kami temukan kendaraan-kendaraan besar TNKB-nya sudah mati, sehingga kami melakukan razia dan kami menghimbau kepada mereka semua untuk dapat memperpanjang baik surat-surat izin mengemudi maupun surat-surat kendaraan. Dan di tempat ini juga yang perlu kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah sentra pertanian. Usai penertiban, Polantas memastikan operasi Zebra Kartens 2025 akan terus menyisir kawasan yang selama ini jarang terjangkau penegakan hukum. Polisi mengimbau pengendara patuh pada aturan. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Belakangan ini ramai beredar di media sosial cemoohan terhadap anggota kepolisian terkait operasi Zebra yang saat ini sedang dilaksanakan secara nasional. Netizen berkomentar operasi Zebra tersebut hanya kedok kepolisian untuk mencari uang alias pungutan liar. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Hilmi mengatakan operasi Zebra adalah murni untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Laksanakan Operasi Zebra pada tanggal 17 November hingga 30 November. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan serentak dari Korlantas Polri seluruh Indonesia yang dengan sandi Operasi Zebra. Kemudian untuk di Papua sendiri dengan sandi Operasi Zebra Kartens 2025. Tujuan daripada maksud kegiatan ini adalah untuk menekan jumlah pelanggaran dan menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi guna terwujudnya Kamseltipcar Lantas menjelang operasi lilin atau Natal dan Tahun Baru. Jadi kami mengimbau pada seluruh masyarakat Merauke selalu tertib berlalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan dan cek kembali kendaraan sebelum berkendara. Operasi Zebra berlangsung selama 14 hari di seluruh Indonesia. Dalam operasi ini, kepolisian tidak hanya menilang para pelanggar, namun juga memberikan teguran dan imbauan secara humanis dan kemanusiaan. Di Merauke sendiri, polisi banyak menjaring pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, antara lain tidak mengenakan helm standar SNI, kendaraan tidak memiliki nomor polisi, hingga menggunakan knalpot racing. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Manokwari akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap istri seorang pegawai pajak Pratama Manokwari.
Rekonstruksi atau reka ulang ini bertujuan memperjelas kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik. Korban bernama Aresti Gunarti Narga, jasadnya ditemukan terkubur di dalam septic tank di salah satu rumah kosong pada tanggal 10 November lalu. Rekonstruksi dijadwalkan berlangsung minggu depan. Saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Polres Ponorogo, daerah asal tersangka, Yahya Hirawan. Hasil penyidikan kita sampai saat ini pelakunya masih tunggal. Dan untuk prosesnya sendiri kita sudah koordinasi dengan JPU. Untuk minggu depan kemungkinan akan kita laksanakan rekon. Jika memungkinkan pasti kita akan lakukan rekonstruksi di TKP. Pelaku saat ini kita sudah laksanakan penahanan, kita tahan di rutan Polresta. Yang pasti yang kita amankan itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian alat-alat yang dipakai untuk membuat lubang di septic tank, pakaian korban, pakaian tersangka, dan hal terkait BB termasuk barang bukti yang dicuri atau yang diambil oleh tersangka. Hingga kini penyidik telah memeriksa 5 orang saksi dan tersangka tidak memiliki catatan kriminal. Meski demikian, penyidik masih mendalami kepribadian tersangka. Tersangka Yahya Hirawan diduga pelaku tunggal dalam pembunuhan ini. Sebelumnya ia pernah bekerja di rumah korban. Tersangka mengaku terdesak utang karena kalah bermain judi online. Lalu tersangka bermaksud meminjam uang 1 juta rupiah kepada korban, namun korban menolak. Tersangka lalu menikam korban hingga tewas, lalu membawa mayatnya ke rumah kosong. Tersangka kemudian memutilasi dan menguburnya di septic tank untuk menghilangkan jejak. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika terus gencar memberantas peredaran narkotika di Mimika, Papua Tengah. Seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian karena mengedarkan sabu-sabu. Penangkapan terjadi pada hari Rabu di Jalan Epo, Koperapoka, Timika. Saat digerebek, pelaku tengah bersiap keluar dari rumah untuk melakukan transaksi narkotika. Aparat yang sudah mengantongi informasi langsung melakukan penindakan. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 2 paket sabu-sabu berukuran besar serta 36 pipet plastik. Pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Mimika, Mil 32, Jalan Agimuga. Terduga pelaku berhasil diringkus dan mendapatkan barang bukti sebanyak 36 paket kecil yang sudah diisi dalam pipet. Kemudian ada 2 paket besar yang diisi dalam kantong plastik bening warna putih. Setelah dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres 32 untuk dilakukan pengembangan ataupun penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan selanjutnya barang bukti yang dilakukan penyitaan ini kita sudah melakukan penimbangan dan beratnya berkisar 323,4 gram. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.